Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nifra Mahfuzah. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab dalam ilmu pendidikan Islam, yaitu media pengajaran, sarana dan prasarana serta dana dalam proses pendidikan Islam. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam pada prodi pendidikan bahasa Arab semester 3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah walladzi jama'ana fi hadhil fursah ats-tsaminah lihadzal ijtima' laula an jama'anallah. Assalatu wassalamu ala nabiyil arabiyil karim khatimul anbiya'i wal mursalin habibuna al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita beranjak kepada pembahasan inti, yaitu tentang media pengajaran, sarana dan prasarana serta dana dalam proses pendidikan Islam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui secara mendalam tentang apa itu kegiatan belajar dan mengajar. Interaksi belajar mengajar mengandung suatu arti bahwasanya di dalamnya itu terdapat interaksi kegiatan pengajaran antara pengajar yang mentransfer ilmu kepada peserta didik atau peserta yang diajar. Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kegiatan tunggal tetapi memiliki arti yang berbeda. Belajar memiliki arti atau dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mana di dalamnya dapat menghasilkan suatu perubahan seperti perubahan perilaku, perubahan sikap dari suatu hasil dan pengalaman yang diperoleh. Sedangkan mengajar memiliki suatu arti sebagai kegiatan penyediaan kondisi yang merangsang serta mendorong peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, untuk memperoleh pengalaman, keterampilan, sehingga diharapkan di dalamnya dapat menghasilkan suatu perubahan sikap, tingkah laku, atau kesadaran diri sebagai individu. Nah, dari pengertian tersebut di atas dapat kita pahami bahwasanya interaksi belajar dan mengajar ini sangatlah penting dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses pendidikan Islam. Maka di dalamnya dibutuhkan suatu media pengajaran, sarana dan prasarana serta dana dalam proses pendidikan tersebut. Yang pertama adalah media pengajaran dalam proses pendidikan. Baiklah, untuk pengertian media itu sendiri, yaitu kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan satu jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Adapun menurut Zakia Derajat tentang media pelajaran atau media pengajaran yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dalam bentuk benda, ia membagi kepada 5 bagian. Yang pertama yaitu media tulis atau media cetak seperti buku, Al-Quran, hadis, sejarah, tauhid dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu benda-benda alam seperti manusia, hewan, tumbuhan, zat padat, zat cair dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu gambar-gambar seperti lukisan, diagram, peta dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu gambar yang diproyeksi dengan baik, contohnya seperti foto, slide, televisi, video yang tentunya mengandung pelajaran dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah alat untuk mendengar seperti kaset tape, radio, MP3, piringan hitam dan lain sebagainya. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan
yang dihantar dari komunikator menuju komunikan. Dari pengertian tersebut di atas dapat kita pahami bahwasanya media pengajaran adalah suatu pengantar yang dapat menghantarkan suatu pemahaman dari pengajar menuju siswa atau dari pendidik menuju peserta didik. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk media pengajaran. Umumnya ada 3 jenis media pengajaran yang biasa dipakai para pendidik atau yang biasa digunakan para pendidik untuk melakukan suatu proses belajar mengajar kepada siswa didiknya. Yang pertama yaitu media visual atau media grafis, di mana cara menggunakan media visual atau media grafis ini, pesan yang disampaikan kepada komunikan itu menggunakan simbol-simbol yang ada. Yang kedua yaitu media audio. Media audio ini berkaitan dengan indera pendengaran. Seperti yang telah kita ketahui, media pendengaran ini contohnya seperti radio, MP3 dan lain-lain. Kemudian media yang ketiga yaitu media proyeksi diam atau media visual, yang mana media ini hampir sama dengan media grafis atau media visual pada penyajiannya. Bedanya dalam media proyeksi diam ini, pesan yang akan disampaikan kepada komunikan haruslah diproyeksikan dengan proyektor terlebih dahulu agar tersampaikan kepada para siswa. Baiklah teman-teman, dari pemaparan definisi media pengajaran atau bentuk-bentuk media pengajaran yang telah saya paparkan tadi, tentu kita mesti mengetahui atau harus mengetahui bahwa apa saja sih manfaat dari media pengajaran tersebut. Di sini dalam kitab Ilmu Pendidikan Islam, Abu Bakar Muhammad mengemukakan bahwasanya manfaat media pengajaran itu sangatlah penting, yaitu yang pertama, mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memperjelas materi yang sulit. Yang kedua, yaitu mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran hidup yang menarik. Yang ketiga, yaitu merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan belajar. Yang keempat yaitu membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, melahirkan dan memikirkan sesuatu pelajaran. Dan yang kelima yaitu menimbulkan kekuatan perhatian, mempertajam indera, melatihnya, serta memperluas perasaan dan cepat belajar. Tentu jika kita seorang pendidik menggunakan media pengajaran seperti hal-hal yang saya sebutkan tadi, tentu akan mempermudah siswa untuk memahami. Contohnya jika kita menjelaskan tentang suatu pelajaran, kita ambil kesimpulan atau kita ambil contoh yaitu pelajaran mutola'ah. Pelajaran mutola'ah ini adalah pelajaran cerita dalam bahasa Arab. Jika kita sebagai pengajar menyajikannya dalam suatu gambar, yang mana kita menjelaskan dari step 1 menuju step 2, step 3 dan seterusnya, itu akan memahami atau akan mempercepat pemahaman siswa untuk memahami pelajaran cerita tersebut. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui media pengajaran dan mengaplikasikannya ketika kita mengajar nanti. Baiklah teman-teman, menginjak ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang sarana dan prasarana dalam proses pendidikan Islam. Sebelumnya harus kita ketahui bahwasannya pengertian sarana dalam proses pendidikan yaitu sebagai suatu perlengkapan, diartikan sebagai suatu perlengkapan dan peralatan yang secara langsung dipergunakan dalam proses pembelajaran, seperti halnya meja, kursi, bangku, papan tulis, gedung kelas dan lain-lain. Adapun prasarana yaitu dapat diartikan sebagai suatu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya pembelajaran, seperti halnya halaman kebun sekolah, media pengajaran dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk sarana dan prasarana pendidikan Islam, yang pertama yaitu bentuk sarana pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan secara langsung ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama perlengkapan sekolah, gedung sekolah, ruang kelas sekolah, meja kursi, dan media pembelajaran. Sarana ini adalah sarana yang disebutkan tadi adalah
prasarana yang dapat langsung dipergunakan dalam proses pembelajaran. Adapun bentuk prasarana dalam pendidikan Islam meliputi taman sekolah, kebun sekolah, halaman sekolah, musola atau masjid, dan jalan menuju sekolah. Kedua komponen tersebut, yaitu sarana dan prasarana, harus dimiliki dalam proses pendidikan Islam, dalam proses belajar mengajar agar dapat menunjang serta dapat mempermudah proses pembelajaran tersendiri. Nah, adapun manfaat dari sarana sendiri yaitu memiliki beberapa manfaat yang tentunya sangat penting, makanya ini harus dimiliki bagi setiap pendidik. Yang pertama yaitu memudahkan berlangsungnya proses pembelajaran dalam proses pendidikan Islam. Yang kedua yaitu merangsang timbulnya imajinatif siswa dalam proses pembelajaran materi-materi pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu memudahkan pendidik dalam mengelola proses pengajaran materi-materi pendidikan Islam, dan tentunya yaitu menarik minat para orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan yang dikelola. Tentu jika sarana dan prasarana yang kita miliki tadi lengkap dari segi fasilitas ataupun sarana untuk belajar, tentu akan menarik perhatian, akan menarik minat para masyarakat dan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya kepada lembaga pendidikan yang kita kelola. Baiklah teman-teman, menginjak ke pembahasan yang terakhir, pembahasan selanjutnya yaitu dana dan pendanaan dalam proses pendidikan Islam. Dana secara bahasa dapat diketahui atau dapat diartikan sebagai suatu uang atau biaya yang dikeluarkan untuk keperluan. Adapun secara istilah dapat kita pahami bahwasanya dana dalam proses pendidikan Islam adalah uang yang disediakan dan dipergunakan demi kebutuhan pengelolaan pendidikan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Islam, termasuk perawatannya serta untuk gaji bagi pengelola pendidikan Islam. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan penyelenggaraan pendanaan bagi pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tetapi aturan undang-undang ini masih mengacu pada aturan pemerintah aturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 yang mana sumber pendanaan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Selain itu, sumber dana pendidikan juga harus bersifat efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dana pendidikan selain gaji pendidik tentunya ya dialokasikan seharusnya minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta pada sektor pendidikan, dan minimal juga 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan juga dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, adapun ruang lingkup biaya pendidikan meliputi biaya santunan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi yang mencakup yang pertama yaitu biaya investasi yang terdiri atas investasi lahan dan biaya selain investasi lahan. Yang kedua yaitu biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia. Yang ketiga yaitu biaya bantuan pendidikan, dan yang keempat yaitu biaya beasiswa. Nah, adapun secara umum sumber-sumber dana pendidikan di Indonesia yang diterapkan di Indonesia yang dikemukakan oleh Yeti Haryanti dan Mumu Muhsin yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dana pemerintah. Dana pemerintah dari pemerintah umumnya terjadi penerimaan
dari sektor pajak, pendapat dari sektor non-pajak, pajak pendidikan dari perusahaan, iuran pembangunan daerah, keuntungan dari sektor barang dan jasa, usaha-usaha dari usaha-usaha negara lain, termasuk investasi saham dan BUMN. Yang kedua yaitu sumber dari iuran sekolah, yaitu penerimaan dari siswa, penerimaan iuran sekolah berupa sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP dan Badan Penyelenggara Pembina Pendidikan atau BP3. Yang ketiga yaitu sumbangan sukarela. Nah, sumbangan sukarela ini penerimaannya dari masyarakat berupa sumbangan swasta, perorangan, keluarga, atau perusahaan. Nah, adapun manfaat pendanaan dalam pendidikan Islam, dana merupakan suatu komponen penentu yang menentukan berlangsungnya atau berjalannya proses belajar mengajar, proses pendidikan Islam. Sebab mana mungkin di era zaman sekarang pendidikan Islam sendiri hanya dapat menjalankan proses belajar mengajarnya dengan kesediaan yang sangat terbatas dan fasilitas yang seadanya. Mana mungkin pendidikan Islam bisa bersaing di era global, di era milenial saat ini jika dana masih disediakan secara terbatas. Baiklah teman-teman, menginjak kepada kesimpulan pembahasan saya pada kesempatan atau pada video kali ini, di mana video kali ini pembahasan materi kali ini sangatlah penting dari segi media pengajaran, sarana dan prasarana ataupun dana. Ketiganya ini merupakan komponen yang sangat penting dalam berjalannya proses pembelajaran, khususnya dalam pendidikan Islam. Media pengajaran yang membantu mempermudah transfer atau interaksi antara pengajar dan pendidik, antara pengajar dan peserta didik. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana, yaitu dari segi fasilitas ataupun prasarana yang secara tidak langsung tadi. Dan yang ketiga itu pendanaan, itu sumber atau komponen yang sangat penting yang dapat menentukan apakah pendidikan Islam di era milenial ini bisa maju seperti halnya pendidikan yang lain atau tidak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kehilafan saya. Yang sempurna dan yang baik itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu hanya datang dari pribadi saya yang tidak luput dari salah dan lupa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.